اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sedang berada di penghujung atau kita telah melewati bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan ini, bulan Rabiul Awal, merupakan salah satu bulan yang enggak ada sejarah atau peristiwa penting itu kagak ada sebelum Islam. Jadi sebelum agama Islam berkembang di muka bumi ini, bulan Rabiul Awal merupakan salah satu bulan yang enggak ada nilai sejarahnya sama sekali. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Contohnya bulan Rajab, kemudian bulan Muharram. Bulan Muharram itu dikenal oleh orang Arab, oleh bangsa Arab itu bulan yang banyak membawa kemenangan. Ya. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihi salam Allah selamatkan dari kejaran Raja Fir'aun pun itu terjadi di bulan Muharram, ada Asyura 10 Muharram itu. Tapi bulan ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sengaja mengkosongkan bulan Rabiul Awal dari hal-hal yang membawa persaingan peristiwa sejarah begitu. Namun ketika terjadi bulan Rabiul Awal, di situ Allah lahirkan junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, sehingga bulan ini menjadi bulan yang membawa sejarah dan peristiwa yang amat sangat besar, bahkan terbesar di dunia, karena peristiwa ini yang akan merubah sejarah dunia dari kejahiliahan yang penuh dengan kezaliman menuju zaman yang penuh dengan hidayah dan ilmu pengetahuan. Rabiul Awal
bulan Rabiul Awal. Di situ kita akan mengenal seorang sosok yang menjadi mubaleghah, ya, sosok yang menjadi mubalaghatun, sosok yang menjadi uswatun hasanah dan qudwatun sholihah. Ya. Jadi ada uswatun hasanah dan ada qudwatun sholihah. Apa itu uswah? Uswah itu guru. Guru itu uswah, orang yang memberikan pelajaran tentang kebaikan. Guru itu uswah, orang yang memberikan suri tauladan yang baik, contoh yang baik kepada muridnya. Tapi kalau qudwah, qudwah itu orang yang kita contoh, kita contoh sama guru. Kita menteladani apa yang disampaikan oleh gurunya. Kita jadikan guru itu sebagai panutan di dalam kehidupan kita karena akhlak dan perbuatannya. Makanya junjungan kita akan Nabi besar Muhammad SAW, beliau sebagai guru, Nabi besar Muhammad SAW beliau sebagai percontohan, Nabi kita Muhammad SAW beliau sebagai manusia utusan Allah yang harus hukumnya kita tiru suri tauladannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, sungguh laqad kana lakum, sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang-orang yang mengharap datangnya rahmat dari Allah, orang-orang yang menanti datangnya hari akhir dengan menyebut-nyebut nama Allah. Bu, di ayat ini tidak hanya disebutkan fi ibadati Rasulillah, di dalam bagaimana cara beribadahnya Rasulullah, bukan hanya itu yang Allah katakan. Fi akhlaqi Rasulillah, di dalam bagaimana tentang akhlaknya Rasulullah. Fi mubalighun Rasulillah, di dalam bagaimana cara berdakwahnya Rasulullah, bukan hanya itu yang Allah terangkan, tapi Allah sebutkan fi Rasulillah, artinya semua apa saja yang terdapat pada diri Rasulullah itu contoh yang baik untuk kita semua. Alhamdulillah, baik untuk orang Islam ataupun untuk orang non-Islam. Kalau dia ingin mendapatkan kebaikan, dia contoh saja junjungan kita karena Nabi besar Muhammad SAW, dia akan mendapatkan kebaikan yang hebat. Kenapa Pak Marjan? Karena junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah suri tauladan, contoh yang baik untuk seluruh umat manusia. Jamaah, kita umat kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, mesti kita harus contoh kepada Nabi Muhammad. Masih ada yang contoh kepada Nabi Isa? Ada orang nggak kawin-kawin, mana golongan nih? Golongan tadi Musa pas ada yang nggak hadir nih. Ada orang yang nggak kawin-kawin, katanya ngikuti ajaran Nabi Isa, karena nggak kawin. Ya. Ada lagi
kebaikannya. Mubazir, lalu diberikan parabot tidak digunakan sebaik-baiknya. Kalau menurut kita mubazir. Kalau tokoh agama Islam kagak boleh nikah, kagak boleh kawin, pamajan dan mubalik mundurkan diri deh. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad mengikuti apa yang menjadi suri tauladan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita mau mengikuti apa yang Rasul ajarkan terhadap kita, kalau kita mau mengikuti apa yang menjadi suri tauladan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mau menjalankan yang disunahkan oleh baginda kanjeng Nabi, ini adalah merupakan salah satu wujud bentuk rasa cintanya kita terhadap kanjeng Nabi. Contohnya kita seperti ini, ya. Kita melaksanakan, mengagungkan, memuliakan bulan Maulid. Ini merupakan salah satu bentuk wujud rasa cintanya kita terhadap baginda kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Man ahya sunnati, siapa orangnya yang mau menjalankan sunnahku, faqad ahabani, maka dia telah cinta terhadap aku. Wa man ahabani, barang siapa yang cinta terhadap aku, ana ma'fil jannah, maka ia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Gak ada yang lain kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan pertolongan kepada umatnya, yang akan memberikan syafaatnya menjang di yaumul akhir, di akhirat kelak nanti adalah junjungan kita kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan syafaat beliau, tadi saya sampaikan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku kata Rasul akan masuk surga, illa man aba, kecuali bagi orang-orang yang kagak mau. Lalu siapa orang-orang yang tidak mau? Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhun nar. Siapa orangnya yang kagak mau taat kepada perintah Allah, siapa orangnya yang tidak mau taat kepada perintah Rasul, wa yata'adda hududahu, dan dia ingkar, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, kagak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kagak mau melaksanakan apa yang Rasul ajarkan, dia berdurhaka, menduakan Allah, menyekutukan Allah, harga mati yudkhilhun nar, dia adalah calon-calon penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah minal. Tapi sebaliknya, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa orangnya yang taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasul, taat kepada yang Rasul ajarkan, yang Allah perintahkan, maka dipersilakan yudkhilhu jannah, maka ia adalah calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Jamaah, Ya. andaikan milih surga apa neraka, Bu? Surga ya. Berarti sesuai hadis tadi adalah kita termasuk orang-orang yang taat. Apa sih Pak Muhammad? Di antaranya siapa saja orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya?
Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang mau mempelajari dan membaca serta mengamalkan kitab Allah, kitab suci Al-Qur'an. Subhanallah. Kitab suci Al-Quran diturunkan ke alam dunia ini adalah sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk manusia yang di dalamnya menerangkan ini halal, ini haram, itu bisa dikerjakan, ini tidak bisa dikerjakan. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah pemberi syafaat, yang syafaatnya dibenarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mempunyai hak, yang haknya dibenarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suatu hadis diterangkan bahwa barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan membawa kita ke dalam surga. Namun barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran akan mencampakkan kita terhadap api neraka. Kalau kita mau membaca Al-Quran dengan syafaatnya, Al-Quran itu akan menjemput kita. Kalau kita menjadikan Al-Quran berpaling dengan Al-Quran, Al-Quran akan menuntut haknya. Al-Quran akan mencampakkan kita ke dalam naudzubillah summa naudzubillah tidak. Apa sebabnya? Yang dimaksud menjadikan Al-Quran di depannya, kita peduli dengan Al-Quran, kita mau mempelajari Al-Quran, kita mau membacanya Al-Quran, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan, terlebih kita mendakwakan seperti sekarang ini. Maka dengan syafaat Al-Quran, Al-Quran akan menyebut kita, akan menyelamatkan kita, untuk menyebut kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Tapi kalau kita menjadikan Al-Quran di belakangnya, kita berpaling dengan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah kita peduliin, kita taruh di atas lemari sampai itu berdebu, lalangitan, bahasa Jawa mah, bersarang, tidak pernah kita buka, kita baca, kita pelajari. Ya, Al-Quran akan menuntut haknya, luas sekalian. Ya, akan mencampakkan kita ke dalam. Maka di dalam Al-Quran diterangkan, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang disesatkan, dengan perempuan itu pula banyak orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Baca Al-Quran pahalanya luar biasa. Apalagi ini bisa dingin seperti ini, ya. Kita nunggu sholat maghrib, ya. Waktu maghrib kita masih menunggu di habis sholat asar di belakang rumah kita baca Al-Quran. Habis jamaah maghrib nunggu waktu isya kita baca Al-Quran semuka sehalaman, ya, setengah juz, 1 juz. Luar biasa gagahnya. Satu huruf Al-Quran kita baca adalah nilainya satu kebaikan. Satu kebaikan huruf Al-Quran 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Yasin, berapa huruf itu Pak? 2 ya. Ya, satu huruf ya itu adalah satu kebaikan, dikalikan 10 kebaikan. Belum sinnya satu huruf, berarti dikalikan pula 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca 2 huruf Al-Quran itu 20 kebaikan. Makanya diterangkan dalam Al-Quran bahwasanya sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya.
sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan di dalam kehidupannya. Khairun nas man tala amal Qur'ana wa 'allama. Ya. Khairun nas man ta'ammal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan di dalam kehidupan. Ayo Bu, kita giatkan untuk bertadarus Al-Quran. Kemudian yang kedua wa aqamus shalah. Orang yang taat adalah salah satunya di situ. Selain kita rajin baca Al-Quran, orang yang selalu mendirikan sholat. Sholat adalah merupakan tiangnya agama. Rasul menggambarkan mendirikan, membangun, membesarkan Islam ini ibarat mendirikan sebuah tenda kemah. Ayeuna pamajanannya ya. Lamun tenda ke aya tiangan kira-kira bisa nantung tebu? Tidak bisa Pak ya? Kagak akan bisa berdiri. Ya. Begitu pula kita orang Islam kalau kagak sholat berarti tidak bisa dikatakan Islam, tidak bisa dikatakan Islam sempurna. Sekarang ada orang jalan, ya, diterangkan di dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya innama masalus sholati fiddin fasalli raqsi fil jasad. Kedudukan sholat di dalam Islam itu ibarat kedudukan kepala yang ada pada jasad kita. Ayeuna tubuh kita kalau nggak ada kepalanya bisa hidup tubuh. Disebutkan manusia normal dan tidak bisa hidup. Di jalan sana